Oke teman-teman, ini sesi tanya jawab. Ini idenya dari kameramen saya, Harry Lekuk. Nanti Instagramnya saya sini, nanti teman-teman boleh follow. Langsung Mang Her. Oke, Mas Juli kan kemarin habis jadi openernya Iqbal Santos ya di show Tulang Punggung Komedi. Nah, ceritain dong, kok bisa sih diajak jadi opener? Jadi itu sekitar hamin 2 bulanan lebih, itu si Iqbal nge-WA saya. Ini mau nggak jadi opener gitu. Langsung direct message kayak gitu, dia tanya. Aku kan juga mikir, si Iqbal ini kan ibaratnya apa ya? Monsternya stand up Cilegon kan. Biasanya kayak gitu tuh diaudisiin untuk opener. Tapi tiba-tiba dia udah langsung aja nunjuk orang dan aku menyanggupi sih. Sebenarnya mah ya dalam hati juga, aduh beneran nih jadi opener. Tapi ya udahlah, iyain aja dulu. Itu aku menjawabnya menggunakan bahasa korporat sih sebenarnya, gestur korporat kayak iyain aja dulu. Setelahnya gimana nggak tahu. Udah pokoknya iyain dulu hari itu, sisanya gimana nanti. Dari sekian banyaknya calon opener ya, kenapa bisa Mas Jul nih, menurut Mas Jul? Kenapa Iqbal bisa nyuruh Mas Jul nih buat openernya? Kalau informasi dari beliau sih sebenarnya kayak karena saya ada satu niche yang unik, yaitu masalah kekristenan atau minoritas. Beliau ingin saya coba deh bawain ke ranah show yang lebih luas. Dan itu dari pandangan Iqbal ya. Kalau dari pandangan aku, menanggapi ajakan Iqbal adalah show-nya kan sebenarnya tulang punggung keluarga, kan keluarganya di strip baru komedi. Mungkin di situ sudut pandangku yang aku masih bujangan dan juga dari datang keluarga yang sangat baik-baik saja. Jadi ada ekspektasi di situ. Kira-kira apa nih dari komik minoritas datang dari keluarga yang baik-baik saja nih, apa nih something funny-nya gitu. Tapi rasanya sebelum naik panggung itu gimana? Ada ritual khusus gak? Kayak cek mic 15 kali? Terlalu banyak mas. Atau mungkin minum susu 3 liter gitu, gitu sebelum naik, Mencret. rasanya deh Mencret. mungkin mual-mual muntah segala macam Oh yang mual-mual dirasain. ada, mual-mual ada muntah. Kalau perasaannya sebelum naik panggung tuh pasti deg-degan. Aku jujur ada ketakutan sih. Karena gini bro, ada satu setlist materiku yang belum pernah diuji cobakan di open mic. Bahkan materi itu aku bikin hamin seminggu. Itu tuh ngomongin orang tua tuh. Hamin seminggu aku bikin dan gak ada kesempatan untuk open mic sekalipun. Dan itu rasanya kayak gambling. Kayak ya udah nulis materi, nggak tahu lucu atau enggak, sekalinya dibawain di show itu kan kayak perjudian gitu. Syukur-syukur bisa kena lucu, oke, kalau enggak ya lewat. Tapi sisanya ya ada grogi, ada takut, ada cemas juga karena ini kan panggung gede pertamaku, kedua ding, panggung gede kedua yang ini di ranah Cilegon gitu dan ya menyenangkan sekali. Tapi pengalaman di panggung nih, ada konsep atau kuncian yang jadi pegangan untuk tampil nggak? Kalau konsep tuh ada. Aku konsepnya selalu strict to the point in a Christian way. Artinya konsep yang aku bawa selalu berkaitan dengan kekristenan saya. Itu kan yang menjadi unique selling point. Karena setiap kali open mic saya membawakan karakter Kristen itu dan saya bawakan lagi ke show-nya Iqbal. Jadi kalau secara konsep core-nya adalah agama saya, Katolik, Kristen Katolik itu menjadi core. Dan kalau pegangan sih lebih ke delivery ya, karena beberapa latihan di open mic kemarin teman-teman banyak yang mengkritisi mengenai delivery saya. Ada yang kamu terlalu banyak informasi mas, kamu terlalu kesini, jadi nggak langsung on point. Justru malah kunciannya di latihan delivery gitu. Dan latihan delivery ketika masuk premis ini santai dulu, nanti detik-detik menuju ke punchline-nya itu baru ada apa ya, nada atau diksi atau intonasi yang dirubah gitu. Tapi bagian set yang paling nendang atau dapat respon paling besar menurut Joshua, menurut Mas Jul yang mana? Kalau set paling nendang, itu yang beat saya ini sih. Saya punya temen muslim yang insecure sama namanya. Karena aku sih nggak mau spill terlalu banyak ya. Ini rencana kan video saya mau dijual jadi biar teman-teman yang menyaksikan aja. Tapi intinya gini,
dalam beat itu saya mencoba memasukkan satu pemahaman atau suatu fenomena yang sangat mudah diterima sama penonton. Karena saya nge-mention ada teman saya yang insecure sama namanya dan nama itu adalah nama yang sangat umum sekali di Indonesia. Ditambah itu, saya memberi hambatan ke teman saya. Gimana caranya biar teman saya ini gak dibully. Di situ ada hambatannya, terus barulah punchline-nya meledak di situ. Sedangkan untuk punchline-nya itu intinya gini. Saya memainkan dua POV agama. Sebelum masuk punchline, aku ada argumen sesuatu yang bagus menurut agama saya. Masuk ke punchline, itu adalah sesuatu yang sangat mulia di agama satunya. Jadi dua pandangan ini coba saya benturkan dalam bentuk komedi jedar dan itu pecah. Jadi menurut Mas Jo, tantangan menjadi opener itu apa? Kalau tantangan, mungkin tiap opener beda-beda sih pandangannya. Tapi kalau pandangan aku pribadi menjadi opener itu punya tanggung jawab untuk mengangkat suasana. Jadi sebelum headliner atau penampil utamanya ini maju gitu ya, kita tuh juga punya tanggung jawab untuk melucu dulu di depan sebagai bentuk pemanasan. Tantangannya adalah gimana benar-benar bisa membangun tawa orang yang dimana orang ini nggak tahu kita sebelumnya kan. Orang ini nggak tahu kita siapa, backgroundnya kita siapa. Kemudian kita datang ke depan untuk melucu itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi makna dari kesempatan menjadi opener kemarin apa menurut Mas Jo? Persistence, bravery, semangat, pembelajaran. Kalau makna sih ya bro ya, bagaimana saya memaknai ini adalah kesempatan yang gak pengen saya lepas gitu sebenarnya kan. Meskipun pada awalnya aku gak pengen jadi stand up comedian, tapi karena udah nyemplung dan dapat kesempatan untuk jadi opener, ya kenapa gak diambil. Tapi pada akhirnya saya belajar sih. Saya belajar bagaimana menjadi public speaker, storyteller, atau stand up comedian yang paling tidak mengarah ke arah yang baik. Di situ saya belajar untuk penulisannya, mind mapping, kemudian saya juga belajar delivery, gimana menyampaikan informasi nggak bertele-tele dan langsung pada poinnya. Itu sih bro. Tapi stand up comedian menurut Mas Jo pribadi itu apa sih? Stand up comedian adalah salah satu pekerjaan paling sulit di muka bumi. Aku nggak ngada-ngada ya. Pengalamanku sebagai stand up comedian adalah kita tuh terpantik otaknya untuk mencari sesuatu yang lucu di semua tempat, di banyak tempat. Misal contoh kamu datang ke Indomaret gitu ya. Datang tuh kamu lihat kiri kanan atas bawah depan belakang apa yang lucu dari Indomaret ya. Atau kamu datang ke, misal kamu lagi mancing gitu di laut, tiba-tiba apa yang lucu dari lautnya. Itu tuh muncul gitu. Muncul dan lumayan memaksa kita untuk berpikir, ini kalau misal ini gini, ini bisa gini deh. Ini bisa gini deh. Terlalu banyak memikirkan something fun itu melelahkan. Itu kan masih masih metode awal. Kita datang ke sebuah tempat, kita nyari premis di situ. Itu belum masuk ke ranah penulisan. Di ranah penulisan itu kita masih banyak lagi stepnya. Kita narik ke poin mana, kemudian kita gali lagi jokesnya bisa ke arah mana. Kita pakai teknik 5W1H, belum nanti ada teknik komedi, teknik melucu yang lainnya seperti what if, rule of three dan lain sebagainya. Untuk prepare bagi saya itu melelahkan, itu capek dan menguras banyak energi gitu. Tapi ya pada akhirnya aku punya kesempatan untuk latihan tadi yang saya bilang di awal. Ada penulisan, ada premis, ada delivery, kemudian menyampaikan informasi dengan cepat dan tanggap. Itu saya dapat dari stand up comedian. All due respect buat kalian semua yang bekerja sebagai pelawak, khususnya stand up comedian. Respect bro. Nah, what is next-nya apa gitu? Mungkin show sendiri kah? Atau mungkin jadi bikin Wina show sendiri? Kalau what's next, agak susah nih pertanyaan. Mungkin di kepalaku ada dua nih. Yang pertama, ada trigger untuk punya special show. Tapi nggak sampai special show ya. Paling mini show aja lah. 40-50 orang itu pengen bikin mini show. Udah kepikiran namanya.
Tapi di-spill gak? Bang? Jangan. Intinya kepikiran untuk bikin special show dan balik lagi ke core saya, stand up comedian yang membawa tentang isu kekristenan itu. Spillnya itu aja ya. Tapi nggak tahunya kapan, entah akhir tahun depan, entah pertengahan tahun depan, kita belum tahu. Tapi paling tidak untuk memiliki mini show sudah kepikiran. Atau ada opsi duanya adalah jujur jadi stand up comedian capek yang tadi saya bilang. Aku pengen ngerem dulu deh di sini karena saya juga masih punya prioritas atau pekerjaan yang lain yang membutuhkan ekstra fokus, sehingga kemungkinan besar lajuku di stand up comedian agak slow living sedikit gitu. Ya karena capek bro, capek kepikiran. Mana kemarin sebelum show ada lagi tuh masalah percintaan. Oke, tapi sebenarnya di kalangan anak-anak komunitas tuh Mas Jul tuh termasuk komik yang underestimate ya. Dimana teman-teman lihat Mas Jul tuh jarang latihan. Pun open mic juga kadang lucu, kadang juga lelah gitu ya. Nah, tanggapan Mas Jul di show kemarin sebegitu pecahnya itu gimana tuh, dan persiapannya sebelumnya apa nih? Akhirnya bisa membungkam teman-teman yang underestimate terhadap Anda ini, apa itu? Ya tentunya aku juga udah dengar sih orang-orang pada underestimate aku, dan bahkan ada yang bilang, lah kok Mas Jul sih yang naik gitu. Aku nggak masalah karena pada faktanya benar bro. Aku open mic lagi sering open mic itu 2 bulan sebelum Iqbal. Aku coba rutin, dan dalam penampilan itu pun juga bukan penampilan yang menjanjikan, sehingga saat teman-teman merasa underestimate ke saya ya wajar, dan itu boleh. Mereka menganggap saya ini Jul ini meragukan deh. Boleh, nggak apa-apa, wajar. Karena secara fakta dan history open mic-ku sebelum Iqbal memang begitu, memang layak untuk di underestimate. Dan juga ada juga yang bilang ke aku bro, bahwa kamu kan bawa materi agama nih, ini materinya gariskan. Takutnya semua orang tuh nggak semuanya bisa menerima gitu loh. Karena gini, aku kan ngebawa materi tentang agamaku, sedangkan penontonnya agama mayoritas. Untuk mentertawakan keadaan agamaku tuh mereka mesti mikir kayak, aduh ini diketawain gak ya? Itu loh, make sense juga, make sense. Tapi pada akhirnya di tengah kegundahan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran itu semua, ada satu hal yang aku ingat mas. Pokoknya satu langkah sebelum aku menaikkan kaki di atas panggung, aku ngomong sama diriku kayak, udah cerita aja. Karena aku juga udah pesimis sebenarnya. Ada rasa pesimis di situ kayak, udah cerita aja deh. Mau lucu, syukur puji Tuhan. Kalau nggak lucu, ya udah. Aku nggak ngerasa menyesal juga. Ya tentu ada penyesalan, tapi maksudnya penyesalannya itu masih bisa diterima dengan cepat. Tapi pada akhirnya pada saat saya manggung, saya ngebungkam itu semua anjir. Dan ini bro, waktu aku selesai panggung nih, ada temanku Cahyo WA, respect bro, kamu berkembang, lucu banget. Ih anjing. Dan pada saat itu sampai aku turun panggung pun aku juga nggak tahu ternyata aku sedang di underestimate gitu loh. Aku taunya aku di underestimate bahkan setelah show. Setelah show kan kita pada kumpul-kumpul, tanyain, pada ngobrol-ngobrol. Mas Jul gila. Pada kasih pujian yang terima kasih buat teman-teman ya. Tapi aku juga bingung, kenapa sih kok pada kayak gini gitu. Ternyata di balik itu semua saya habis di underestimate sama banyak orang. Jadi segala upaya yang aku perjuangkan gitu, nggak hanya cuma lucu, lebih dari itu. Saya ngebungkam semua keraguan-keraguan teman-teman. Tapi overall it's good. Acaranya juga berlangsung luar biasa, baik, lancar semuanya. Pak Wakil Wali Kota datang. Keren kan? Ketua DPR juga datang. Gak tahu ya, Iqbal nih selain dia pegawai Chandra Asri, dia juga kenalan pejabat-pejabatnya oke juga sih. Top lah, mantap. Ada lagi Mas Her?
Terakhir mungkin apa Mas Jul nih ngegunain teknik menikmati yang setelah jam 10 kita nikmati happy-happynya itu, kita nikmati, kita pecah, dan besoknya jam 10 lagi udah kita biasa lagi. Apa menerapin sikap itu juga di perasaan kemarin? Kalau aku tentunya karena nggak ada yang apresiasi ya teman-teman dari komik aja. Aku pengennya ini selesai show itu kan show kan hari Sabtu kan. Aku pengennya hari Minggu itu full pengennya selebrasi sendiri aja sih. Full selebrasi, aku pengen makan sushi, aku jalan-jalan kemana aku jalan-jalan tanpa harus apa namanya mempusingkan yang lain. Intinya di hari Minggu, satu hari setelah aku tampil, aku pengen selebrasi diri aja. Dan ya, it was fun memory and fun experience. Dan terakhir deh, udah terakhir kan Mas Eri ya. Untuk IO komedi terus, selain komedi terus, Jaya terus juga kawan-kawan tetap semangat menjadi IO. Every single event, nggak cuman di acara komedi, mungkin acara nikahan kalau bisa ya, meskipun agak lucu ya orang nikah IO-nya siapa, komedi terus, anjing ini mau bercanda bangsat. Jadi ya untuk IO kalian juga sudah menjalankan event dengan baik, kalian profesional, terlepas kesalahan dan kekurangan itu balik lagi karena kita manusia. Dan juga untuk supporter utama komunitas Stand Up Indo Cilegon, kalian keren, semoga ini harapanku aja sih sebagai anggota ya. Setahun sekali adalah mini show atau show gitu, atau misal Sun itu kan apa? Sun apa ya bro ya? Hajatnya stand up daerah ya kita genjotin lagi lah gitu. Jadi panggung hiburan di khususnya kota Cilegon itu ada opsi lagi. Wah ada pertunjukan komedi nih. Nah, itu. Jadi tolong stand up Indo Cilegon dan IO komedi terus bisa semakin bersinergi. Mantap.